المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين. أما بعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para hadirin hadirat Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan yang sabarkan. Marilah kita bersama-sama membacakan sebuah kalimat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam ini yang di penghujung bulan Maulid ini kita dipertemukan di dalam mushola Shiratal Mustaqim untuk memperingati dan membesarkan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan, man allama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min ad-dunya illa ma'al iman. Ujar Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini adalah minantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Ali? Saudara sepupu Rasulullah SAW, karena beliau anaknya Abu Talib. Siapa Abu Talib? Dan sanadnya Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ali apa? Barang siapa membesarkan, mengagungkan, berhimmat membesarkan kelahiran Nabi, yang baik kita ini alhamdulillah berhimmat, ya Allah berhimmat, tidak keluar dari dunia melainkan membawa iman. Ini harapan kita sejahtera, karena akhir zaman ujar Rasulullah banyak orang yang mati kata membawa iman. Nah, jadi wasilah kita supaya mati husnul khatimah yaitu dengan membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hadir termasuk membesarkan. Kita berinfak bersedekah untuk acaranya termasuk membesarkan. Kita menggulung tikarnya termasuk membesarkan. Kita memasak di dapurnya termasuk membesarkan. Kita membakar haring gasar halaman tempatnya termasuk membesarkan. Apapun yang terkait dengan perayaan tersebut termasuk membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi syukur pada jarang-jarang berubut dan lagi ulun sampaikan banyak minta ampun, minta Allah membuat yang sabar dan bisnis. Kalau kaitan ada yang ulun sampaikan bina senggol kanan, senggol kiri, ya kalau minta ampun betul aja. Ya ini kan ada kepandir nih, penuh kayak ulun gaduh-gaduh juga kepandir. Ya kiri kanan muka belakang atas bawah, jadi minta maaf dulu, jangan minta senggol-senggol, ada sing saja. Ya anjuran untuk ada sing saja. Nah, jadi mudah-mudahan dari awal maulid sampai akhir perayaan kainan
ya sampai akhir bulan Maulid, nah kita hadir, nah kita tulang siang malam acaranya, nah kita di siang malam ini acaranya di langgar ini, rumah ini, musola ini, majelis ini. Harapan kita tidak ada lain supaya Rasulullah sayang lawan kita seperti itu harapan. Wabadah kemudian daripada itu, maka masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita hafal riwayat-riwayat yang mana disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam Isnin, ialah waktunya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kelahiran itu disebut Maulid Nabi. Kalau Maulud itu yang dilahirkan itu Rasulullah. Kalau Maulud itu pemakamannya. Jadi Maulud ada mulutnya buat alhamdulillah. Jadi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di mana tempat orang mengadakan karena apa? Mengambil berkah. Pokoknya siapa yang mengadakan Maulid di tempat dia bacakan Maulid tersebut turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun rahmat. Yang mana rahmatnya berupa tidak bangkit daripada tempat perayaan tersebut melainkan laksana bayi yang baru lahir. Maksudnya apa? Tidak ada lagi dosa di dalam diri. Kadang-kadang membaca istighfar habis dosa saya. Iman baca istighfar ampun diampuni Tuhan. Jadi Tuhan maca. Karena itu diampuni. Bang hadir Maulid ya Allah Ta'ala aja sudah maafin ya Allah. Kenapa? Inya memuliakan Allah kasihku ya Allah. Itu istimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana disebutkan ada satu malaikat nang khusus memintakan ampun dosa kurang nang hadir di pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikatnya muhanya 1000. Malaikatnya apa yang muhanya 1000? Tiap satu muha 1000 muntungnya. Mau banyak malah hitung jepit berapa muntung. Muhanya 1000. Muhanya 1000. Tiap satu muha untungnya 1000. Nah, berapa? Nah, 1000 kali 1000 banyak banget aja. Nah, bisa lah melihat kita, ada bisa. Ulun jari bisa melihat, biar jualan sama. Cuman ujar kita, maka itu malaikatnya yakin ya percaya ya, karena rukun iman ada percaya kepada malaikat. Ngata kiri kanan kita ada malaikat terakhir dan akhir jarang juga tuh ya bisa lah kita ganakan akhir jarang Rasulullah jarang terganakan. Kenapa sih sibuk mengganakan urusan yang lain? Ya malaikat terakhir akhir nyata dan ternyata lagi malaikat turun lawan kita ini ada 20 siang 10 malam 10 pun jarang juga kita tergana. Ya malaikat 10 nalah hitungin nalah di mata 2 yalah hitungin nalah di mata 2 lebih di mata di bibir 2 berapa dah di ilat seperti seko seperti ini 2 berapa dah 5 yalah kiri kanan. Nah berapa dah muka belakang berapa 9 sikungnya benar ya. Ada sikung khusus bila orang sifatnya tawadu diangkat-angkatnya derajat, bilanya sombong direndahkannya derajatnya. Ada malaikat yang 10 supaya ada di awal kita. Masing-masing 10 dia berarti kali 10 banyak mana malaikat kita? Belum ada malaikat terakhir. Ini kemuliaan kebesarannya Bani Adam kita manusia. Jadi bersyukur. Nah jadi malaikat tadi nanti isi muntung 1000, yang muha 1000, yang muha 1000 muntungnya memintakan ampun dosa orang yang duduk di majelis khususan majelisnya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung banget kita dikawal sehat pada kawal ya kan. Nah jadi maulid ini bukan hanya setahun sekali.
tiap minggu bagus, tiap hari bagus diadakan maulid ini. Kenapa? Mengenang akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tadi kebiasaan kita setiap tahun karena mempasangkan bulan, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan lagi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya aja beda lawan kita. Ya kan? Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diliputi dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang ganjil. Wah, ganjil. Mungkin kita kayak biasa kita sakit pawang dah. Bahwa kita bukan 1, 2, 3 dan 4. Dan keluar niat kita. Ya kan? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berpindah dari Sufi Abdullah ke rahim Aminah aja sudah luar biasa kejadiannya. Tatkala berpindah dari Sufi Abdullah ke rahim Aminah, para malaikat berkata, berseru, wahai malaikat, ucapkanlah tasbih, tahlil dan zikir. Lalu malaikat ada nangka surga. Oh bubuhan bidadari, lakasi, bersolek, bersiap, berapi-rapi, babumas-bumas. Ujar bidadari, nah malaikat ada apa nih? Nih kekasih Allah Ta'ala sebentar lagi akan lahir. Kenapa? Bila sudah berpindah ke rahim itu berarti paling lawas 9 bulan 9 hari. Ya Allah, padahal Allah SWT sudah dinantikan Nabi Muhammad SAW ribuan tahun bulan. Bahkan zaman Nabi Adam ya dinantikan sudah kelahiran. Jadi masing-masing menyambut. Jadi waktu berpindah itu para binatang pun berseru, hari ini dibuntingkan Aminatul Zuhri. Ya, para binatang berseru seperti itu, malaikat berseru seperti itu. Bebatuan tumbuh-tumbuhan menyambut riang gembira kelahiran junjungan alam. Ya kan, permatanya alam semesta yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadiannya di bulan Rajab. Karena awal bulan bahasa kita panjang itu bulan pertama, yaitu di bulan Rajab. Nabi Muhammad itu bulan Rajab. Coba itu Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, pas 9. Jadi bulan Rajab itu kehamilannya itu. Kita kalah itu subhanallah. Dan Siti Aminah kada merasa membini kita. Ya, aku mau banyak. Ada kalau bangun, gawe di gua pun ya kalau benar malu loy. Ada. Ya mengidam. Itu Allah pakai kisah buat gawe sosok semua. Binian biasa itu. Siti Aminah ada merasa. Iya kan? Hamlan khafifa la tajidu lahu sikala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Ujar Aminah, aku ada merasa berat, ada merasa uyuh kalau mengidam macam-macam ada. Pembinaan sebalik ada yang mengidam pada bau kuring belum pada mencium tiap laki. Hingot rokok yang laki. Laki nak gawe jorok yang laki. Ada juga yang mengidam nih, kadang kalau melihat matahari rawon. Ada juga yang beludah terus. Ada juga yang kalau mencium macam-macam. Yang paling antik adalah mengidam bisukan laki memanasi sepeda motor mencium belum kenal pot. Cuma aja berlahir atau jadi pembalap. Mengidam. Jadi adalah arti kita tidak bisa ini. Ya Allah, mengidamnya. Berdoa kita mudah-mudahan bagus, yang soleh atau solihah itu cita-cita. Cuma 3 dulu waktu mau ulahnya dulu bagus-bagus, jangan sembarangan bodoh. Jelas. Apa jangan ulah bahasa ada produk bahasa ini kan produk dulu sudah. Jangan bahasa ulang bodoh.
Bebacaan doholo jangan ada bebacaan kita datang mengunjung langsung kuat kiat pakai muka. Aduh. Tengah malam sih itu kasihan. Ya, ini bisa di sini kan bisa juga Pak. Di sini. Bacaan doa kita kan Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna minal muttaqina imama. Itu kalau doa, ya Allah jadikanlah berilah hamba ini hab lana berilah hamba ini min azwajina ya bini-bini kami banyak solusi. Azwajina itu kalimat jam' bini kami wa dzurriyyatina dzurriyyat kami qurrata a'yun pendingin mata. Hati pendingin mata itu apa? Dilihat nyaman. Kadang alim sampai maghrib sembahyang maghrib bini, sampai waktu isya sembahyang isya bini. Itu ngarannya pendingin mata. Kenapa? Nyaman dilihat, agamanya bagus. Pun begitu juga anak buah kita bagus agamanya. Nah awal mengulahnya ini iya awal buruk. Bebacaan jangan ada bebacaan. Allahumma apa nama ada bacaan ingat ya Allah. Berdoa dulu sebelum bertempur. Berdoa ada dulu bacaan ada Rasulullah mengajari. Allahumma jami'an malah tanah mulut apa? Nah, masih kan ada kan? Nah, tadi ingat lagi lu kenapa melawas nih? Ya, berdoa baca. Apa fungsi doa? Barang siapa berkumpul dengan pasangan, kada pembacaan, kada ta'awudzubillah, itu setan umpat menanam saham. Nah, ini bahaya. Menanam saham. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikatakan benar karena ini peletakan batu pertama produk nih. Produk pertama aku sudah jadi itu lain kestan pulang kena fardiah gitu. Waktu yang pertama waktu yang itunya penting banget. Banyak lagi masih aktifnya, masih berprogram, masih banyak. Patut Allah menysyaitan malajam dan minimal a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu tujuan. Karena itu penting. Karena akhlak yang bagus dari situ, pribadi yang bagus dari situ dulu awal pembentukan. Bila berulah rumah pondasinya mereng, bangunan atasnya pun mereng. Bila pondasinya cacat, insya Allah pun cacat buah bangunan rumah. Di situ Rasulullah mengajari. Jadi bila pulang ya kan program. Jadi bila orang berprogram itu kalau diatur dia bilang dulu baca. Insya Allah barang siapa bertanam bebacaan, insya Allah hasilnya bagus, menjadi dzurriyyah yang saleh dan salehah. Itu kadang dilakukan lagi. Kemudian kan bertiakan di Siti Aminah. Jadi ujar Siti Aminah di bulan pertama itu aku jadi tahu bertiakan. Aku tak mimpi ujar Siti terdapat Nabi Adam alaihissalam. Di bulan pertama terdapat Nabi Adam alaihissalam. Ujar Nabi Adam, wahai Aminah, ikam tahulah nanti paling ikam itu siapa? Belum boleh tahu. Itu adalah Nabi akhir zaman, pemimpin di seluruh alam. Oh, emang dia sadar sih. Mbak sudah bangga hanya sadar ketiaknya. Karena apa? Dibadahi Nabi Adam. Bulan kedua terdapat pulang lawan Nabi Nuh alaihissalam. Bulan ketiga terdapat pulang lawan Nabi Iblis. Bulan keempat terdapat lawan Nabi Ibrahim. Bulan kelima terdapat lawan Nabi Ismail. Bulan keenam terdapat lawan Nabi Musa. Bulan ketujuh terdapat Nabi Daud. Bulan ke-8 terdapat Nabi Sulaiman. Bulan ke-9 terdapat Nabi Isa alaihissalam. Jadi tiap bulan sini ini didapati oleh para nabi-nabi.
Jadi misalnya kita bisi bini itulah anu ulun aja mimpi guru anu mimpi buat wali anu, alhamdulillah berarti insyaallah nang di dalam itu bagus pas kesianan. Ulun aja mimpi terdapat jobi. Nah, iya. Untuk dapat jobi, wah. Iya, betiana di saya mimpi jobi. Iya Allah, itu Nabi terdapat para nabi wal mursalin. Mereka berkata seperti itu kepada Aminah, anak engkau ini nabi akhir zaman, kami titip, kami pesan bila lahir namakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama nabi itu pesanan sudah. Pesanan. Kenapa? Ini orang dipuji karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di langit bertuliskan Ahmad. Di dalam Taurat Ahmad, Injil Ahmad, di Zabur Mahmud, di dalam Al-Quran Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kan wa Muhammadun illa rasul. Itulah ada yang lain. Itu nama Nabi. Jadi sudah ada nama Nabi itu dipersiapkan, dan perlu kita ketahui nama Nabi Muhammad SAW itu banyak, itu jumlahnya 201 yang dizahirkan itu Muhammad SAW. Jadi nama Nabi kita itu banyak. Jadi selama 9 bulan mengandung Nabi Muhammad SAW, di tiap bulan itulah terdapat para Nabi dan mereka memuji dan artinya mengagungkan lawan Siti Aminah untuk benar ikat Aminahnya masing-masing memuji kayak itu. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Isnin sesudah genap 9 bulan ujar Siti Aminah. Ya, jadi kisah ini bila Nabi lahir tutupan kita baik. Coba pada 10. Pokoknya bila Nabi lahir karena tidak kisah ulun bila tuntungan acara itu lahir belum jam 10 sampai jam 12 gitu kita. Ya, aku jangan aku namanya tatkala itu ujar Siti Aminah Zuhriyah, aku sendirian di dalam rumahku. Tidak ada seorang yang menemani akan dapat. Ujar Siti Aminah kasunyian. Mintuhaku tawar. Jadi menyawarkan saja. Makanya bulan Maulid ini, ya kan orang bertajak rumah itu kurang bagus. Kurang bertajak rumah. Belum Maulid bagus ya, kurang bagus. Orang pakai pitulung bertajak rumah. Ya, bertajak rumah itu bulan Zulhijjah bagus, ya kan? Jumadil Awal bagus, bertajak rumah minimal batu sedikit. Karena apa? Itihi kejadian di bulan Rabiul Awal, tahunnya pun tahun gajah. Ya, karena tahun gajah ini yang terkenal kan tahun gajah kelahiran Nabi. Disebabkan kenapa Raja Abraha menyerbu Mekah. Lalu gelarnya tahun gajah. Kan Mas Pur sudah belajar mulai dari anak lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, ada selesai tahunnya tahun gajah. Jadi sebab dinamakan tahun gajah karena Raja Abraha ini menyerbu kota Mekah dengan pasukan bergajah. Sebabnya, nah ini sebabnya Raja Abraha ini di negeri Yaman. Ya kan? Sidin ini musim-musim itu Sidin ini ulah bangunan ini hendak menyaingi Ka'bah. Bagus, luar biasa. Kurang sugih ini sarapannya bagus saja, duit banyak. Marmarnya ini nyumput tahan permata macam-macam pokoknya kan orang wisatanya banyak duit. Tujuannya apa? Hendak menyaingi Ka'bah. Mendengar kubuhan Quraisy
kan rame ngaran manusia di Bandung kan Habar bin Habar ini cepat banget sampai manusia nang baik sampai nang kada baik sampai juga gosip nang baik kan nang kada baik kan cepat benar menyebar sampai gosip tersebut ke kota Makkah oleh ribuan Quraisy. Ujar bubuhannya itu Abraha itu ulah bangunan di situ bagus banget ulah gereja supaya menyaingi segala macam. Iyalah ada kuangan buat Quraisy mana nyari itu tulang KN kurang warna masuk wani wani menyerang ke Yaman situ orang jago Quraisy jago jago berapa bulan sampai situ bangunan tren apa dinajisinya diherainya dikabininya oh manitu aja suntik menyaring aja imbahnya itu sampai sudah diherain dikabininya kulik orang jago orang jago kulik mencari huwal juga Pak. Ini secara teori dari huwal cuma ya itulah takdir Allah Ta'ala. Isusnya Daud. Siapa yang meherai, siapa yang mengamihi, siapa yang melibati bangunanku ujar Abraha adalah orang anu goseh. Tuh buat Quraisy hanya Allah menyari benar buat mereka. Orang jago Abraha, orang jago besaruan, tapi pengocok juga besaruan. Besaruan lawan Raja Najasyi. Woi Raja Najasyi, mana pasukan dikam kirim lawan aku bantu aku hendak menyerang Ka'bah hendak menghancurkan. Kau dikirimlah pasukan saja dan berkuda. Jumlah pasukannya berapa yang itu? 60.000. Banyak benar masih kira-kira 60.000 itu dikumpulkan kira-kira itu di lapangan Hasan Basri itu. Ada muat sekolah. 60.000 kan? 60.000 ya Pak ini mana gajah kan mau berkuda haruslah pasukan berkuda ya Allah motor mau bergajah tambangan bergadok kan bergadok ya banget mau kan bergajah juga tuh ada bergadok ya hasilnya mau ke kepala buang duit bayar buang kopi berbagai pelajaran. Nah jadi tulang pasukan saya 60.000 tulang. Jadi sampai di kota Mekah cuma belum masuk kota Mekah. Dengaran orang jaga ulah Raja Abraha. Ujar Abraha lawan anak buahnya masuk kota Mekah ambil onta seluruh kampung orang kampung dirampasnya. Ini ngarannya nyari menyerang ada orang harta orang diambil nya kasasarikan gara-gara ngasihong dari pemerintah diambil dirampasnya onta penduduk Mekah tersebut tak umpat onta kainnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam susah diambil onta dikumpulkan lalu ujar Abraha ini siapa gerang nih kepala ahoi di kota Makkah nih yang jago di sini pemimpinnya siapa kurang jago mencari jagonya memberi siapa sih kampung ini mungkin masuk sih orang mau mencari itu Abraha nih lalu ujar orang ada ngaran sejen siapa kain Nabi kain Nabi siapa kain Nabi ayo ingatan kamu saya ingat asal lupa testimoni dulu Abdullah Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib. Halo ya, ada Abdullah. Kayak Nabi Abdullah. Lopot nama Nabi ya. Abdul Muttalib. Ada raja yang ngarannya Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib dipanggil. Dia raja. Lalu bahkan Abdul Muttalib ini baik orangnya disegani. Dan Sidin ada takutan lawan Raja Abraha itu. Jadi Sidin mendapati Raja Abraha itu rahatan Sidin berjalan seluruh gajah tersebut sujud syukur di batis Abdul Muttalib. Nah Raja Abraha mandinya siung melihat gajahnya sujud siung Abraha baukan itu masih gajah ini harus tunggu saksi mangrove berapa nah beli untuk gajah ya Pak
Subhanallah, berkat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lintuk gajah, pokoknya bila sini gajah, bila sini lewat gajah nang ada susun itu sujud di bagi sini tanda turun. Imbah sudah sadar Raja Abraha ampi nasok siago itu ampi kalah dadah lawan Abdul Muthalib. Habis kita bisa sama dulu sini. Oh, kita makan lah, minum dulu. Oh, minum kan. Minum. Ini minum nang bujur lah, dan minum begaduk. Ini bujuran dijangkau oleh Raja Abraha. Susulah dijangkau ujar Raja Abraha, Abdul Muthalib, aku ini ke Makkah, kamu tahu lah tujuan ulut ke begatuh. Ada aku ini nak menjualkan Ka'bah, Abdul Muthalib aja. Bapak pendapat nikah atas saya ikhlas. Oh begaduh, lain ampun bagi apa? Ada jampornya. Oh ini Abdul Muthalib. Mbak apa hajat nikah datang ke wadah aku ini? Ujar Raja Abraha, kami bapak asal angkut aja, kami tak angkut untuk aku nah. Ulah iya lah, ulah kalah tanda dulu. Apa? Untuk aku nih kemampuan berapa? 200. Pada dalam anak kos ini bilangan. Wah bilangan 200. Iya tuh. Nah, pada kulik ya, parokanya Abdul Muthalib dikawal ulang sudah itu onta sinas kulit di baitu sidis lawan penduduk Makkah yang lain berdoa di pintu Baitullah. Ya berapa kali multazamah ada pintu Baitullah itu mustajabul manggil kemarah itu bihman ditarik buat askar berdoa sidis masuk baik artinya sidis menyerahkan kepada Mang Ampun itu rumah Baitullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sidis lawan keluarga sidin ke lereng bukit. Ini kejadian yang disebutkan 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sidin ke gunung-gunung maintai sudah. Lalu Abraha ini dengan tentaranya gajah ini bila dihadapakan ke Mekah hendak menghantam Baitullahnya kada hakon kejadian anunya gajahnya berat betis. Wah ini istimewa. Kalau jalan gajahnya bila ampah berguling ke Yaman hancap bingung raja. Walhasil pertolongan Allah Taala datang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Taala mengutus burung ababil. Berapa jumlah burung yang diutus oleh Allah Taala? 20 apa 20 ribu? Iya kan 20 ribu. Tiap satu ekor burung itu 3 biji batu. 3 biji 3 kali 20 ribu berapa? 60 ribu. Pas Abraha 60 ribu. Burungnya 20 ribu. Satu burung. Burung. Kita lain. Satu burung 3 biji batu. Ya, bihijaratin min sijil. Batunya dari halus saja kayak bikin kacang aja batunya. Kayak bikin kacang aja. Tapi datang dari api neraka. Jadi baik seluruh pasukan itu mati. Padahal pasukan itu bajunya besi, kepalanya pakai besi, pakai helm kan ya tuh mati juga. Pakai helm itu mati juga. Jadi saat kena kepala hancur masuk ke dalam awal kena binatangnya mati. Cuma yang ditinggali oleh Allah Taala dua iko. Nah kada dimati siapa? Abraha Siko lawan pasukan Siko. Pasukan yang dilapas ini sengaja sampai balik kerajaan Najasyi. Iya kan? Sampai di kampung bahwa oh raja bubuhan kita kalah. Kenapa? Gara-gara nama jualan Baitullah habis tuh diserang burung pakai batu ini matian kawan kami sebelah tanah tak tinggal ulut aja. Iya kan imbas belas bahabar diumuri oleh burung. Ini jatah mati. Ini gini oleh burung lah oleh jangan sampai sudah bahabar hanya dimatinya. Kok mati ya lagi. Apa deh itu mata dua dia lagi. Adapun Abraha itu dihinakan oleh Allah Taala dari Mekah ke negeri Yaman.
Sidin buka di mana sampai negeri kuburan anggota batang tubuh Sidin majulan dari pajo tangan pajo sampai masuk negara Sidin juga ke Yaman habis batis habis tangan habis itu kan demikian pukulan dihinakan dengan penyakit basar orang dari mana imbas sudah hina bujur berbau luar biasa tersiksanya hanya diguguri pulang sambil diulih mati ya lagi. Nah, itulah sejarah kenapa bergelar tahun belum lahir baru lapar. Jadi tatkala itu ujar Siti Aminah ya di malam Senin pagi, aku di sini mendengar di atap rumahku pihak atas itu suara yang luar biasa. Tidak pernah ku dengar bagusnya suara dan cahayanya tembus sampai ke rumahku, cahayanya dan harum luar biasa. Maka semakin aku ini takut, ujar Siti Aminah. Soronilah anak beranak, ada suara macam-macam pula. Namun ini hal beginian ya. Nang tengah malam napan aratan begianan anak kami ada suara macam-macam. Pastinya sudah siang bukan gani abahnya kami. Kita gani turun lagi kami. Atau tahu? Imbah itu Sidin kata kudanan Siti Aminah. Cuman Allah Ta'ala punya kuasa. Ada saya belum menyapu dada Sidin. Imbah sudah disapu sampai Sidin takut. Disinilah terkadang ada para ulama-ulama itu memberikan amalan atau baca-bacaan supaya kita ini jangan tapi lupa. Itu dibaca imbah tuntung sembahyang ala nasrah laka sadrak, supaya hidup kita jangan tapi gelisah, jangan tapi was-was. Nangaran kita hidup ini pikiran macam-macam. Kayak bakal 2018 ini usaha naikkah turunlah, ini serba larang, bensin larang, listrik larang, buah larang, serba naik, nang turun cuma bingung resah gelisah supaya jangan itu amalakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Karena bila seraba larang karena para pemuda pun kena bingung juga, otomatis jujur aku larang belum kawin, kamu sudah kawin itu kan kawin bahasa bapak itu mau cocok pendernya. Jadi supaya jangan gelisah bacalah alam nasrah laka sadrak sampai wa ila rabbika farghab, letakkan tangan di dada sebelah kiri, tangan sebelah dada sebelah kacak sedikit dada. Alam nasrah laka sadrak, insyaallah hati tenang lapang. Kada tapi pak mosangan kada mau gelisah dia kayak apa keadaan insyaallah asal istiqomah 5 kali dalam sehari sembahyangnya. Namun sembahyang bisa aja subuh parah, zuhur haur, asar balaur, maghrib puyuhan. Parah saudara, belum lahir lagi. Lahir lagi saudara. Nah, wal wasir. Imbah itu ampih takutan Aminahnya, tenang sudah. Lalu Sidin melihat perempuan yang luar biasa cantik. Iya kan, kebinian dua ingkong dan di sekitarnya pun perempuan. Fadhalat Ibrahim ila Sayyidati Maryam wa Sayyidati Asia. Mendekatlah Siti Maryam dan Siti Asia dan para bidadari mengelilingi Siti Aminah. Lalu Siti Aminah bertanya, siapa kalian, untuk apa kalian datang, dan siapa yang menyuruh kalian? Ujar Siti Maryam, aku Maryam, ini Asia, ini bidadari. Kami disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani engkau, mengawani engkau untuk melahirkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Siti Aminah, malangkarnya siup Siti. Siup. Kenapa? Bidadari apa? Biar bidadari yang membeludah di laut, amping di masjid di laut,
Biar terunjuk aja mau keluar biar ke muka bumi kalah tuh buat nang dini nang langkar-langkar nang di alam semesta ini kalah. Jadi dini langkar nang ada di dunia ini kada apa Allah bidadari. Berarti kada bungas terus kasar bungas. Berkumpulin apa lagi bungas merasa sorong. Imbas sudah 50 tahun hampir bungas dah 70 tahun kada bungas lagi. Ayo. Ayo salam ya Allah salam. Umur ya Allah dunia 70 udah ngaliban kalau mencari alim tuh pasti wow. Nah itu tapi dia ya Allah amun bidadari. Mudah-mudahan banyak yang baca salawat banyak dapat bidadari buat jalan karena salawat siapa baca salawat dikasih oleh Allah bidadari di dalam surga di dalam surga di sini jangan di sini ya benar baca salawat ada di kamar ada letak lagi bisa asap begini lagi gitu. Jadi para bidadari langkah luar biasa tapi pulang tapi bila kita mudah-mudahan masuk surga bini kita masuk surga bini kita karena di dalam surga langkar pada bidadari. Nah biar di sini silanglah dulu lantar dulu ya Pak kalau Bapak ini akan lantar itu aja masalah juga rasanya bang. Itu dia biar ini hilang ada Bapak pajak hilang nah bisa saja di surga itu emas dan kulit kena putih kemerah-merahan seperti nah kayak kita kayak apa aja hirangnya manusia ini ya pokoknya putih kemerah-merahan itu dia nama-nama hirang melatan-latan karena dari itu putih kemerah-merahan anu kulit jadi hirang itu pokoknya itu baks masalah karena apa koko ini peninggalan Nabi Adam. Tatkala Nabi Adam makan buah hudi, seluruh kulit sini itu menjadi hitam kecuali koko ini yang ditinggal. Makanya bagus putih ya. Koko kita ini kena kulit. Makanya kulit Rasulullah apa warnanya? Putih ke merah ini jadi masing-masing putih ya. Baks pekacalan jangan tuh biasa. Baks muda kulit itu lain, baks pekacalan tanah itu lain. Itu campur dan ini asli putih ke merah bir kayak bagi hilang kurang negro pasti putih ke merah itu peninggalan. Jadi alhamdulillah pokoknya bila masuk ke surga bini sorong jadi ratunya para bidadari. Mantap berbungaslah terus ya jelas. Baik membungasakan itu satu umat Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Yusuf dan Siti Juleha ya Pak ya Allah Siti ya Allah ya Tuhan Juleha ya Allah ujar Allah Ta'ala dan Allah memodif sedikit gampang ujar Allah Ta'ala kan dimodif sedikit ya jatuh Siti Juleha ya Siti Juleha itu punya Tuhan lalu Nabi Yusuf Tuhan Siti Juleha coba memodif oleh Allah Ta'ala kok Allah Ta'ala tenang ada juga kok pas sudah turun masjid turun sudah kalau dia pakai lagi ribut paling itu gambaran di dalam surga ya supaya kita gemar anak menuju surga. Jadi ban itu datang berburu lalu disuruh jelasin di Aminah dijuluki apa sebuah cangkir yang bentuknya laksana piala nang dicangkir tadi ada betempel mutiara intan berlian yakut jamur. Kenapa? Itu benda datang dari surga. Apa isinya? Minuman yang lebih putih daripada susu. Lalu aku minum ujar Siti Aminah. Terang dadaku, terang hati. Hati sidik tanah, awak sidik bercahaya sidik. Minum itu tadi. Nah makanya uang bahadir ini bila bini tuh tak beranak yang cari pilongsor. Ya kan ya bikin pacaran bini bagiana terus siapa kan pilongsor macam-macamnya pilongsor ada juga pilongsor orang bahadir. Apa cara sangkalang tak burung itu tahalang tak paling 7 sang ujar mana ada juga bacaan lah tuh lain pantut. Nah itu pilongsor jadi di situ ambilan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail turun, malaikat Jibril pun turun.
malaikat Mikail di kanan Siti Aminah, malaikat Jibril di depan Siti Aminah. Tapi di lingkaran para bidadari tersebut bukan pas posisinya di sebelah kanan untuk malaikat Mikail. Malaikat Jibril di hadapan. Tujuannya apa? Menjaga supaya jangan sampai diganggu syaitan. Karena setiap orang melahirkan itu setan hendak mahal yang anak tua aja nyak tuh baks digantil oleh setan. Kenapa menangis tuh? Rasulullah lahir menangis kadang-kadang. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud berasal wulida maktuna maqbula maqtu'as surah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan apa? Sujud. Dalam keadaan lagi lapan sudah bersunat, sudah berjelak mata. Itu bersih Rasulullah SAW. Jadi dijaga oleh malaikat tersebut. Dan mereka apa? Membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena sebentar lagi Rasulullah akan lahir. Jaga. Nah, makanya kita kalau di beranak itu sunat diajarkan di telinga kanan dan dikomalkan sebelah kiri telinganya. Supaya apa? Gandanya jangan diganggu syaitan. Nah itu, ini kadang kehimungan anakku lahir, kadikan lagi aja nakan, wih, nakuitan kada, nakainya kada juga, maka imungan, lakarnya kayak nanti sebelah rumah yang camohnya. Allah. Jadi dibacakan, diajarkan, dikomatkan supaya apa? Ini bayi selamat. Nah, jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka zahirlah Rasulullah SAW ke alam dunia. Jadi tatkala Rasul lahir itu kemudian Rasulullah itu wahid. Rasulullah itu wahid. Mengata apa? Alhamdulillah. Disahut oleh malaikat ya Allah. Itulah menjadi syariat bila hamba saudara kita wahid, sunat kita menyahut dengan ya Allah. Apabila ini mengata alhamdulillah. Jadi lahir Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau di dalam kitab itu kita bersama-sama membaca salawat 7 kali. Ya, dalam petunjuk kita bila sudah sampai kisah atau manaqib riwayat lahirnya Nabi, kita bersama-sama membaca salawat 7 kali. Baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis maulid, berkat kita mendengar sejarahnya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala meningkatkan iman dan takwa kita dan memudahkan rezeki kita dunia dan akhirat dan menjadikan keluarga kita dengan mawaddah warahmah wasakinah dan mudah-mudahan zuriat kita zuriat yang salih dan salihah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ala hadzani wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam bila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala wa alimna ma yanfa'una ilma zidna ilma wa na'udzuka min fitnatil birahmatika ya aziz ya ghafar ya tuzu alaina wa rahmana wa rahmatan rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Semoga dengan diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini kita menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah keimanan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku pembawa acara mohon maaf kiranya jika terdapat kekeliruan kesalahan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kepada para majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka